Kejadian ini benar-benar aneh. Seorang pria terbangun dalam keadaan amnesia parah. Dia tidak tahu siapa dirinya atau apa yang dia lakukan. Cuma keanehan kembali terjadi. Ketika tepat jam 12, dia berada di tubuh orang lain. Dan hal itu terus saja terulang. Sambil mencoba mengumpulkan pecahan-pecahan ingatannya, dia juga harus menghindari orang-orang misterius yang mencoba untuk memburunya. Akankah semua ini terungkap dan siapakah identitas dirinya yang asli? Dan inilah Spirit Walker. Seorang pria tersadar setelah mengalami kecelakaan. Seorang pemulung mencoba mendekatinya. Si pria ini merasa ada yang janggal ketika dia melihat ke kaca. Karena wajah yang dia lihat adalah wajah orang lain. Pria ini masih kebingungan. Ingatannya seakan kabur. Dia masih bingung kenapa dia bisa ada di sana. Setelah dirawat di rumah sakit, seorang polisi datang. Polisi menjelaskan bahwa mobil yang dinaiki pria ini milik seseorang bernama Kang Ian. Polisi lalu mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari keterangan dokter tadi, bahu kiri pria ini ditembak. Pria ini masih linglung, apalagi setelah melihat kaca, dia seakan melihat wajah orang lain. Satu-satunya petunjuk yang dia punya cuma kunci apartemen. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah melihat-lihat beberapa surat di sana, ternyata pemilik apartemen itu bernama Ji Chul-ho. Jam menunjuk ke jam 12. Tiba-tiba, ruangan itu berubah. Kini, si pria berada di sebuah kafe. Sebuah ingatan samar juga mulai masuk ke kepalanya. Pria ini kebingungan. Dia memutuskan untuk keluar. Tapi saat melihat ke kaca, wajahnya berubah lagi. Masih belum jelas kenapa wajah pria ini berubah-ubah. Dan hal itu juga jadi pertanyaan besar di benaknya. Pria ini lalu kembali ke apartemen. Di sana, dia melihat Ji Chul-ho, orang yang sebelumnya adalah dirinya saat melihat kaca. Pria ini mencoba mengikuti Ji Chul-ho, tapi tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan menculiknya. Saat sudah tenang, pria ini mulai sedikit mengerti. Mungkin jiwanya bisa pindah ke tubuh orang lain. Dan kini, dia berada di tubuh Nyali. Identitas itu dia ketahui dari KTP Nyali. Demi mencari jawaban yang lebih jelas, pria ini pergi ke kantor Nyali. Sampai dia disambut beberapa karyawan. Karena ternyata Lee ini seorang kapten. Karena takut, pria ini memutuskan untuk pergi. Pria ini bingung dia harus kemana. Jadi dia memutuskan kembali ke tempat dia mengalami kecelakaan kemarin. Dia lalu melihat pemulung yang kemarin. Pemulung itu coba untuk diikutinya. Si pemulung mencoba mengusirnya, tapi pria ini mengingatkan bahwa dia adalah pria yang semalam mengalami kecelakaan. Anehnya, dia malah bertukar tubuh dengan pria lain. Pemulung bingung mendengar cerita itu, tapi dia mencoba untuk mendengarkannya. Si pria ini bilang bahwa dia tidak ingat apapun. Dia tahu identitas tubuh-tubuh yang dia masuki, tapi dia tidak ingat sama sekali identitas aslinya. Yang dia tahu cuma dia terbangun setelah kecelakaan. Tiba-tiba, pria ini kaget melihat seseorang yang terluka ada di depannya. Tempat itu juga berubah dan tubuh pria ini berganti kembali. Ternyata, orang yang terluka di hadapannya adalah Ji Chul-ho. Sebuah ingatan baru kembali muncul. Tiba-tiba, Ji Chul-ho ini menyerangnya. Ternyata, pria ini masuk ke tubuh seseorang bernama Park. Dan Ji Chul-ho ini disiksa karena dia membantu seseorang bernama Kang Ian. Sementara, di tempat yang tadi, Lee kebingungan kenapa dia bisa ada di sana. Kembali ke pria yang masuk ke tubuhnya Park yang kebingungan. Dia lalu keluar dan mencoba melihat ada di mana dia saat ini. Pria ini sepertinya ada di sebuah tempat hiburan. Dia lalu masuk ke toilet, mencoba melihat kaca dan bingung tubuh siapa kali ini yang dia masuki. Tiba-tiba, dua orang keluar dari toilet. Mereka terlihat marah, tapi setelah tahu bahwa yang di hadapan mereka adalah Park, mereka langsung segan. Pria ini lalu sadar
bahwa Park ini sepertinya punya jabatan tinggi di tempat hiburan itu. Dia juga mulai paham bahwa setiap jam 12, entah itu siang atau malam, tubuhnya akan bertukar ke tubuh orang lain. Pria ini lalu pergi ke tempat rongsokan, mencoba mencari mobilnya kemarin. Di sana, dia menemukan foto seorang perempuan. Samar-samar, dia ingat bahwa wanita ini pernah masuk di ingatannya. Dia lalu menuju ke gereja, di mana gereja itu ada di latar belakang foto wanita itu. Di sana, dia mencoba mencari keberadaan si wanita, bahkan sampai ibadah selesai. Tiba-tiba, seseorang menyerangnya. Pria ini ditodong pistol. Pria ini mencoba menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang ada di tubuhnya Park. Ternyata, yang menyerangnya adalah wanita yang dia cari. Wanita ini mencari di mana keberadaan Kang Ian. Pria ini mencoba menenangkannya sambil menunjukkan foto yang dia temukan. Pistol itu direbutnya, tapi dia tidak ingin melukai wanita itu. Dia hanya ingin menanyakan sesuatu. Tiba-tiba, terdengar suara orang-orang yang masuk ke gereja. Kesempatan itu digunakan si wanita untuk kabur. Karena kehilangan jejaknya, pria ini kembali ke bar yang tadi. Tapi Ji Chul-ho sudah tidak ada di sana. Pria ini mencoba bertanya ke wanita yang di toilet kemarin, tapi wanita ini juga kebingungan. Pria ini lalu bertanya tentang pria yang bersama wanita ini di toilet kemarin. Wanita ini menjawab bahwa pria itu bernama Sersan Gu. Setelah dihubungi, pria itu diantar ke suatu tempat. Di sana, Sersan Gu menyambutnya. Ternyata, dia sudah menghabisi Ji Chul-ho. Pria ini lalu bertanya tentang identitas wanita di foto ini. Sersan Gu menjawab bahwa wanita ini bernama Jina. Dia lalu memberikan alamatnya. Tiba-tiba, pria ini berganti tubuh kembali. Kini, dia masuk ke tubuh seseorang bernama Yo. Pria ini segera menulis alamatnya Jina dan mencoba menuju ke sana. Cuma, karena Yo ini ternyata kakinya terluka, pria ini jadi agak kesulitan berjalan. Pria ini lalu mencuri mobil yang berhenti di minimarket. Tempat berbeda, Lee kembali ke kantornya. Tapi, kantor ini malah terlihat seperti markas. Nah, di markas ini, ternyata mereka sedang mengintai Yo. Yo ini, pria yang saat ini atasannya Lee ini memintanya segera menangkap Yo. Karena ditakutkan, Yo akan menjual sebuah informasi rahasia. Si atasan juga bertanya tentang Kang Ian yang sudah menghilang selama 36 jam. Tiba-tiba, Park datang. Kembali ke pria yang tadi, yang akhirnya berhasil menemukan rumahnya Jina. Rumah itu terlihat sangat berantakan. Pria yang tadi menemukan sebuah identitas yang wajahnya mirip dengan dirinya yang asli. Nama di identitas itu adalah Kang Ian, orang yang dari awal sampai sekarang namanya terus disebutkan. Mulai sekarang, kita sebut pria ini Kang Ian. Nah, Kang Ian ini ternyata seorang polisi sekaligus tunangannya Jina. Dia juga terlihat akrab dengan Lee dan juga Yo. Sementara di markas, Park dan juga Lee ini masih bertanya-tanya. Karena semenjak malam itu, Kang Ian, Jina, dan juga Yo tiba-tiba menghilang secara bersamaan. Sementara Kang Ian mencoba mencatat orang-orang yang pernah ia masuki. Siapa tahu ada petunjuk yang nantinya bisa dia dapatkan. Satu hal yang diketahui Kang Ian sampai sekarang bahwa orang-orang yang pernah dimasukinya ini mengenal Kang Ian dengan baik. Masalahnya, dia tidak ingat apapun. Suara langkah kaki terdengar, ternyata Jina yang datang. Kang Ian mencoba bersembunyi, tapi tiba-tiba Jina diserang oleh Sersan Baek. Kang Ian mencoba membantu, Jina yang berusaha kabur dihentikan oleh Sersan Gu. Kang Ian yang berhadapan dengan Baek dengan mudah mengalahkannya. Baek kebingungan, kenapa Yo punya kemampuan bertarung seperti ini. Kang Ian dan juga Jina lalu kabur menggunakan mobil. Jina lalu bertanya, di mana keberadaan Kang Ian? Kang Ian sendiri juga bingung harus menjawab apa. Sambil mengendari mobilnya, Kang Ian berusaha menjelaskan bahwa dia bertukar tubuh sehari 2 kali ke orang yang berbeda. Memang hal ini sulit dipercaya, tapi dia yang masuk ke tubuhnya Park pernah menemui Jina di gereja. Dia juga sempat masuk ke tubuhnya Lee, dan kini dia masuk ke tubuhnya Yo. Tapi yang bisa dia kasih tahu bahwa dia adalah Kang Ian.
Cuma dia tidak tahu di mana tubuhnya yang asli dan apa yang terjadi sebelum kecelakaan itu. Tentu, Gina bingung. Mobilnya Sersan Gu mencoba menghentikannya. Di persimpangan, Kang Ian langsung menukik tajam dan malah mengakibatkan kecelakaan. Kini, dia bisa sedikit bernafas lega karena mobilnya Sersan Gu terhenti. Gina masih mencoba mencerna perkataan Kang Ian tadi, karena jelas-jelas yang di hadapan Gina adalah Yo. Dan dari mana Yo ini tahu soal gereja itu? Kang Ian pelan-pelan menjelaskan lagi bahwa dia ini berkali-kali bertukar tubuh. Gina tidak mempercayai perkataan Yo, karena Yolah akar permasalahan semua ini. Kang Ian terdiam, apa maksud perkataan dari Gina? Gina lalu pergi, sementara Sersan Gu ditilang polisi. Di saat itulah Kang Ian menyelinap masuk ke mobilnya. Saat Sersan Gu masuk, Kang Ian langsung menyergapnya. Kang Ian bertanya apa yang terjadi dengan Kang Ian saat ini. Sersan Gu bertanya balik karena harusnya Yo ini tahu apa yang terjadi dengan Kang Ian. Karena dialah orang yang paling mengenal Kang Ian. Kang Ian bertanya kembali kapan terakhir Sersan Gu bertemu dengan Kang Ian. Sersan Gu menjawab Kang Ian terakhir terlihat bersama Ji Chul Ho sebelum kecelakaan. Mendengar kegaduhan, polisi mendekat, tapi ternyata Kang Ian berhasil kabur. Sersan Gu dan juga Baek lalu melapor ke Park, di mana Park ini sangat marah. Bisa-bisanya dua orang ini gagal menangkap Gina dan juga Yo. Besok, Park akan menyerahkan suatu barang ke kliennya, jadi mereka berdua ini harus segera mengatasi masalah yang terjadi sesegera mungkin. Di sini, Park juga bingung. Kenapa Ji Chul Ho, orang yang sangat dia percaya ini malah berkhianat? Dia juga dibuat bertanya-tanya kenapa pistol milik Kang Ian ada padanya. Sersan Baek juga bilang bahwa Yo mengalami keanehan yang sama. Tiba-tiba, anak buah Park melapor karena mereka berhasil menemukan keberadaan Gina. Sementara, Gina mencoba bertanya ke seorang wanita, di mana wanita ini memberikan data beberapa dokter ilegal yang pernah bekerja sama dengan Kang Ian. Di sisi lain, Kang Ian menemui pemulung yang kemarin. Kang Ian yang ada di tubuh Yo ini membingungkan si pemulung. Cuma Kang Ian mencoba menjelaskan dan mulai dipercayainya. Pemulung ini bilang, di hari kecelakaan itu, sebenarnya dia mengambil kamera mobil, di mana kamera itu dijualnya ke suatu tempat. Cuma dia meminta imbalan. Saat sampai di toko, ternyata kamera itu sudah laku terjual. Tapi pemilik toko selalu mengambil memorinya. Cuma karena memorinya dikumpulkan di satu tempat, Kang Ian harus mencarinya satu persatu. Jam hampir menunjukkan jam 12 malam, tapi mereka masih belum menemukan memori yang dicari. Di tempat berbeda, Park dihubungi anak buahnya yang menemukan keberadaan Yo di tempat penjualan elektronik bekas. Kembali ke Kang Ian yang berhasil menemukan memori yang dimaksud. Di dalam rekaman itu, Kang Ian yang tidak sadarkan diri dibawa oleh Ji Chul Ho. Tiba-tiba, anak buahnya Park datang. Kang Ian langsung kabur bersama si pemulung. Demi mengecoh mereka, Kang Ian dan si pemulung berpencar. Tapi justru si pemulung tertangkap. Kang Ian berlari mencoba menyelamatkannya, tapi waktu menunjukkan jam 12 malam. Kang Ian berganti tubuh. Kini ia masuk ke tubuhnya Sersan Gu. Sementara Yo yang asli masih kebingungan kenapa dia ada di sana. Kang Ian mencoba tenang. Dia mulai mencerna apa yang sedang dilakukan mereka. Dia lalu melihat bahwa mobil yang ditumpangi Gina ada tepat di depannya. Kang Ian langsung paham situasinya. Sersan Baek mulai merasa ada yang aneh dengan rekannya ini. Kang Ian langsung tancap gas dan menabrakkan mobilnya. Mereka berdua masih selamat dan Kang Ian mencoba kabur dari sana. Di tempat berbeda, Park menanyakan di mana Yo menyembunyikan barang miliknya. Yo di sini masih bingung bagaimana Park bisa menemukannya. Park lalu melihat baju yang dipakai Yo bertuliskan Korporasi Noah. Park yakin di sanalah Yo ini bersembunyi selama ini. Kang Ian lalu datang dengan tubuhnya Sersan Gu. Park bertanya di mana Gina dan juga Sersan Baek.
Kang Ian menjawab bahwa sebentar lagi Sersan Beck akan datang bersama Gina. Si pemulung yang ketakutan lalu pura-pura gila, dan Park meminta anak buahnya untuk membunuh si pemulung. Kang Ian segera mengambil alih. Dia langsung menyeret si pemulung keluar. Park ini mulai curiga. Dia lalu membuntuti Kang Ian yang ada di tubuhnya Sersan Gu. Melihat Park, Kang Ian langsung memukul si pemulung. Ternyata Park datang bersama seorang wanita yang merupakan pacarnya Sersan Gu. Park mencoba mengetes Kang Ian dengan bertanya siapa nama wanita itu. Kang Ian berpikir keras. Untungnya, dia sempat mendengar Sersan Gu memanggil nama pacarnya di toilet waktu itu. Meskipun masih merasa janggal, tapi Park akhirnya melepaskan Kang Ian. Kang Ian segera kabur menggunakan mobil. Park menghubungi Sersan Beck untuk segera datang ke markas. Saat Sersan Beck datang, ternyata Sersan Beck langsung dihabisi. Sementara Gina mencoba menemukan dokter Rusia yang dia cari. Dari informasi, dokter ini sedang bekerja di sebuah pabrik bernama Korporasi Noah. Kembali ke Park yang terus bertanya ke Yo di mana keberadaan Kang Ian. Yo menolak menjawab karena Kang Ian adalah sahabatnya. Di sisi lain, Kang Ian mencoba mencari petunjuk dari rekaman kamera mobil. Dia berusaha mencari ke arah mana mobil ini sebelumnya. Kang Ian sepertinya ingat pernah ke daerah situ sebelumnya. Ternyata itu adalah tempat pertama kali dia merasuki tubuhnya Yo. Sementara Park yang tidak menemukan jawaban meminta anak buahnya memeriksa Korporasi Noah. Setelah mendapatkan info, Park sadar bahwa di sanalah markas persembunyian sementara polisi. Yo lalu dihabisi. Kembali ke Kang Ian yang berhasil sampai ke sana duluan. Dia mencoba bertanya ke beberapa karyawan di sana, tapi tidak mendapatkan petunjuk apapun. Kang Ian dan si pemulung akhirnya berkeliling di tempat itu. Saat akan putus asa, Kang Ian mendengar suara musik yang tidak asing baginya. Saat memasuki ruangan itu, ternyata di dalamnya ada beberapa orang yang sedang dirawat. Dan salah satunya adalah tubuhnya yang kini mengalami koma. Ingatannya mulai bermunculan, dan disinilah fakta sebenarnya terungkap. Kang Ian ini seorang polisi dan Park merupakan atasannya. Kang Ian saat itu melakukan penggerebekan narkoboy. Tapi saat dia sampai, ternyata para pengedar ini sudah dihabisi dan narkoboy-narkoboy itu menghilang. Yang dia temukan cuma korek yang dia kenali sebagai milik Yo sahabatnya. Berita lalu menyiarkan tentang penggerebekan itu dan narkoba jenis baru bernama Ether X yang menghilang dari TKP. Ether X ini bisa membuat orang yang mengkonsumsinya berasa hampir mati, seakan jiwanya terpisah dengan tubuhnya. Efek obatnya akan terasa 12 jam sekali. Efeknya sangat kuat, makanya banyak sekali kasus kematian terjadi karenanya. Nah ternyata sebelum Kang melakukan penggerebekan, Park ini sudah lebih dulu datang ke sana untuk mencuri narkoba itu, yang jumlahnya 3,5 ton, setara dengan 319 miliar. Kang Ian yang masih belum tahu apa-apa, diminta oleh Park untuk menemukan Yo. Apalagi Lee yang waktu itu juga menambahkan bahwa sepertinya Yo ini juga sudah kecanduan narkoboy. Secara diam-diam, Kang Ian menemui Yo. Kang Ian masih belum percaya bahwa Yo ini terkait jaringan narkoboy. Yo lalu jujur bahwa Park dan anak buahnya membunuh para pengedar ini terlebih dahulu agar bisa mencuri Ether X. Dia yang tahu akan hal itu dicekoki narkoboy supaya tutup mulut. Park dan juga Lee ini memasukkan bukti yang ada supaya dia yang disalahkan di kasus ini. Itulah alasan korek miliknya ada di sana. Yo juga memberikan sebuah flash disk untuk Kang Ian periksa. Gak lama, beberapa anggota yang lain datang dan menangkap Yo. Setelah itu, Kang Ian menjemput Gina. Melihat Kang Ian yang murung, Gina bertanya, sebenarnya ada apa? Kang Ian lalu cerita bahwa sahabatnya, yaitu Yo, dia serahkan ke pimpinan karena diduga menjual informasi rahasia. Kang Ian lalu memeriksa isi flash disk, dan benar saja, ternyata beberapa anggota mereka menyergap dan membunuh para pengedar lebih dahulu.
Kang Ian lalu dihubungi Sersan Baek. Dia segera menuju ke lokasi tempat Gina dan juga Yo ini ditahan. Karena mencoba melawan, Park memerintahkan Kang Ian untuk disuntik Ether X. Kang Ian bangkit, dirasa kurang. Park memerintahkan untuk menambah dosisnya. Kang Ian berteriak kesakitan. Flash di situ segera direbut Park dan dibakar. Park berencana menjadikan Kang Ian sebagai tersangka pembunuhan atas Gina dan juga Yo. Setelah itu, dia akan dibuat seolah bunuh diri. Park lalu pergi. Dosis ditambahkan ke Kang Ian yang tak berdaya. Di saat itulah, jiwanya masuk ke tubuhnya Ji Chul-ho. Ji Chul-ho yang dirasuki oleh Kang Ian langsung membunuh anak buahnya Park dan juga menyelamatkan Gina. Gina yang masih belum tahu waktu itu menembaknya. Kang Ian bingung, tapi setelah melihat kaca, dia baru sadar bahwa jiwanya masuk ke tubuhnya Ji Chul-ho. Gina menyelamatkan Yo dan pergi. Sementara Kang mengambil kembali tubuhnya yang koma dan membawanya pergi. Lalu Kang Ian menuju ke korporasi Noah. Dan karena Kang Ian ini dikenal, Kang Ian yang berada di tubuhnya Ji Chul-ho lalu pergi berusaha mencari Gina. Tapi karena tembakan di dadanya itu membuatnya kehabisan darah. Perlahan pandangannya kabur dan mobil mengalami kecelakaan. Itulah yang sebenarnya terjadi. Setelah Kang Ian mengingat semuanya, kini dia tahu apa yang harus dia lakukan. Barang-barang miliknya ada di sekitar sana. Tiba-tiba, temannya memperingatkan bahwa di luar banyak sekali pria bersenjata. Kang Ian lalu melihat Gina yang berusaha bersembunyi. Beberapa anak buahnya Park juga ada di sana. Flash disk miliknya lalu diserahkan ke si pemulung. Si pemulung diminta pergi dari sana, sementara dia akan menyelamatkan Gina. Dari kejauhan, Kang Ian menembak dua orang yang berusaha mendekati Gina. Bala bantuan datang dan terjadilah aksi saling tembak. Gina bingung siapa yang membantunya. Jadi, dia memutuskan untuk keluar. Tiba-tiba, dia bertemu dengan Lee yang juga merupakan atasannya. Kang Ian yang ada di tubuhnya Sersan Gu akhirnya ditangkap. Gina yang masih belum sadar lalu dibuat pingsan. Anak buah Park yang lain masuk, tapi tubuh aslinya Kang Ian sudah tidak ada di sana. Ternyata, tubuh itu sudah dibawa pergi oleh si pemulung. Di tempat berbeda, kliennya Park sudah ada di Korea. Sementara Gina dibawa ke bar yang kemarin. Lee yang merupakan atasannya Park ini sangat kesal, karena Park dalam menyelesaikan masalah selalu dengan cara membunuh. Lee ingin semua ini dilakukan dengan rapi dan tanpa jejak. Bukannya malah membunuh orang sembarangan untuk menutupi semuanya. Park mulai berbicara ngawur. Lee paham bahwa Park baru saja menggunakan narkoboy. Lee lalu bertanya, bukankah Park pernah bertemu dengan Gina di gereja? Lantas, kenapa Park melepasnya? Park bingung karena dia belum pernah bertemu dengan Gina di gereja. Park yang terpojok lalu menembak Lee. Sepertinya Park ingin menguasai narkoboy itu sendiri. Di sisi lain, Kang Ian tersadar di sebuah mobil. Mobil itu sepertinya akan ditenggelamkan. Di sana juga ada Sersan Baek dan juga Yo. Kang Ian mencoba melepaskan diri, tapi dia ingat bahwa sebentar lagi dia akan berpindah tubuh. Tubuh orang-orang yang dia masuki ini ada di antara orang-orang di TKP malam itu. Dan tubuh yang belum dia masuki adalah tubuhnya Sersan Baek. Jadi, Kang Ian membantu Sersan Baek untuk keluar dari mobil. Di saat-saat terakhir, untungnya Kang Ian yang kini memasuki tubuhnya Sersan Baek berhasil keluar. Kembali ke Park, kliennya menyerahkan uang dan meminta untuk segera menyelesaikan transaksinya. Ether X lalu diambilkan oleh anak buahnya. Suara tembakan terdengar. Ternyata Kang Ian yang kini ada di tubuhnya Sersan Baek sudah ada di sana. Kang Ian mulai menembaki anak buahnya Park satu persatu. Si klien bingung mendengar suara tembakan berkali-kali. Si klien ini marah dan meminta Park segera membereskan semuanya. Park yang masih dipengaruhi narkoboy ini tidak suka untuk diperintah. Jadi, dia membunuh si klien. Park sedikit bingung kenapa Sersan Baek ini mengkhianatinya. Seolah dia tidak takut akan apa yang terjadi. Sementara, Kang Ian berhasil mengalahkan puluhan anak buahnya Park. Park
lalu menyeret Gina yang akan dia gunakan sebagai tameng. Park memintanya untuk segera menyerah. Saat Kang Ian yang ada di tubuhnya Sersan Big ini mendekat, Gina seakan tahu bahwa itu adalah Kang Ian. Pertarungan di antara keduanya terjadi, tapi Kang Ian yang sudah kelelahan akhirnya terpojok. Kang Ian terkulai lemas karena kehabisan darah. Di saat Park akan membunuhnya, Gina langsung menembak Park. Kang Ian sekarat dan pada akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di tempat berbeda, si pemulung masih menjaga tubuhnya Kang Ian yang koma. Beberapa hari kemudian, Gina mulai dimintai keterangan. Flash disk milik Kang Ian juga diperiksa untuk menemukan bukti yang lain. Cuma ada yang aneh dari kasus ini, karena setelah diselidiki, Badan Intelijen menemukan ada banyak sekali orang-orang yang terkait kasus ini membantu menyelamatkan Gina. Gina terdiam, tapi dia tahu siapa yang merasuki tubuh orang-orang ini. Gina terus merawat Kang Ian yang masih dalam keadaan koma. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Spirit Walker. Mungkin ada dari kalian yang masih bingung dengan jalan ceritanya. Jadi, kalian boleh tanyakan di kolom komentar. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang